Ya, untuk menentukan penjumlahan ini nih, ya, 1 tambah 2 tambah 3 sampai N ini, kita tuh mesti memperhatikan yang pertama urutan. Urutan apa? Urutan dari suku-sukunya. Perhatikan ini suku 1, suku 2, suku 3, atau saya ngomongnya 1 suku, 2 suku, 3 suku. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini 1 suku, 2 suku, 3 suku. Gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah urutannya. Maka ketika nanti mau membuat bentuk umumnya, urutan ini pun, makanya ini saya kotakin, ini harus berurutan dengan urutan yang sama. Ya, ini perlu jadi catatan. Jadi kalau di sini 1, ini ya 1. Atau kalau mau ada modifikasi lagi, ya ini 1. Ini kebetulan modifikasinya ada lagi yang ini 1. Ya, ngikutin 1 1 1. 2 2 2 3 3 3 dan seterusnya, sehingga ketika kita mau generalisir N, maka kita tinggal ambil N. Ketika N yang kita ganti dengan yang lain, misalkan 4, ya tinggal ganti 4 4. Jadi kita tanpa perlu menjumlahkan, kita tahu nih, berarti jawabannya 4 tambah 1 5, 5 kali 4 20, bagi 2 10. Dan kita coba aja ya, kita uji 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu 10 ya. Betul. Kita pakai rumus juga betul ya. Jadi kalau kita pakai rumus 4 kali 4 tambah 1 ya bagi 2 sama aja ya. Sama dengan 4 kali 5 bagi 2 10. Sama nih. Gitu. Ya, jadi saya kira yang perlu diperhatikan adalah urutan dari suku-sukunya, urutan dari perkalian-perkalian yang nanti akan kita bentuk itu sebisa mungkin sama. 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3. Begitu? Mungkin sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Ya? Beres? Ini pada tidur apa gitu? Kok nggak ada yang bertanya ini? Ayo, silakan. Oh gitu, alhamdulillah. Berarti paham nih. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba yang deduktif ya Bapak Ibu ya. Jadi ada satu, ini saya cerita sedikit, Bapak Ibu sekalian bisa nanti terapkan dalam pembelajaran anak-anak SD. Belajar matematik, kita upayakan tahapannya pelan-pelan atau perlahan-lahan. Mungkin yang dicontoh ini buat Bapak Ibu ya 1 sampai N. Kita coba dulu mungkin 3. Coba anak-anak 1 tambah 2 tambah 3 berapa ya? Nanti dia ngitung manual tuh. 6 Pak atau Bu. Oke, tambah sedikit. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Dia pasti akan manual lagi tuh. Nah, nanti setelah itu ditantang 1 sampai 100. Nanti sampai pulang belum ada yang selesai ngitung itu 1 tambah 2 3. maka dari itu ibu bapak perlu mengarahkan atau perlu membimbing anak-anak ini. Tentu kalau kita jumlahkan secara manual, kita sampai pulang juga belum selesai. Maka perlu cara. Apa itu caranya? Caranya tentu dengan 2. Ya, ini induktif, coba-coba. Deduktif nanti juga bisa kita lihat setelah ini. Oh gitu ya Bu. Iya, kalau kita jumlahkan manual, kita selesai sekolah belum selesai kita menghitung. Misalkan sampai 1000, jumlahkan 1 sampai 1000. Nah,
Udah gitu, jadi kurang lebih gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa berikan pelan-pelan. Jadi ada tantangan tuh buat siswa. Baik, ini akan saya hapus, kita ganti dengan yang deduktif. Yang deduktif pun sama, kita mulai dari yang sederhana. Kita mulai dari yang sederhana. Ya, kadang-kadang kita bisa mulai ya mungkin 1 sampai 4. Caranya, nah ini perlu teknik atau trik atau apa yang disebut dengan manipulasi ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang anak-anak kita tuh perlu diajarkan, tapi tentu bukan manipulasi dalam hal negatif. Kita lihat di sini, ini kan kita tahu ya jumlahnya ini 10. Kita tahu nih jumlahnya 10. Nah, kita bisa cara lain untuk menjumlahkan ini, itu caranya dengan menjumlahkan ini 1 tambah 4. Lalu ini saya buat mungkin di sini 2 tambah 3. Ini 5 nih Bapak Ibu. Maka ini bisa kita jumlahkan atau kita kalikan karena ada 2 pasang ya. Ada 2 pasang jumlah 5, maka sama juga dengan 2 kali 5 10, dan hasilnya sama. Kita ya oke ya. Iya Pak, itu kan kalau genap. Kalau ganjil gimana? Kalau ganjil agak beda sedikit. Nah sekarang kebetulan mau ganjil mau genap ya, kita nggak tahu di sini bentuknya n-nya ini. Kita nggak tahu ya ini dia ganjil apa genap. Bisa saja ini mungkin 99, bisa saja ini 100 ya. Jadi kita nggak tahu nih yang ini. Maka gimana caranya? Tentu kita buat ini kasus yang genap, kita buat kasus yang ganjil ya. Kita buat kasus yang ganjil. Sekarang kasus yang ganjil. Itu suara apa ya? itu kayak ada suara-suara apa tuh?